Pagi, luar biasa. Ini SMA apa namanya? Apa? Saya pikir adik-adik tidak tahu. Jadi pertama-tama sebagai umat yang beriman patut kita panjatkan puji syukur karena pada kesempatan pagi hari ini bisa diberikan rahmat hidayat serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Nah, memang dari tahun kemarin sebenarnya kami dari Polsek Lobalain ingin menyambangi sekolah di sini, sudah sempat berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, namun baru kali ini waktu dan kesempatan bisa mengizinkan kami untuk bertatap muka dengan adik-adik, dengan Bapak Ibu guru sekalian. Ini patut kami syukuri. Kami juga berterima kasih Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru sekalian sudah memberikan kesempatan buat kami untuk bertatap muka dengan adik-adik. Kami hanya minta waktu 5 menit ya, karena saya tahu jam 8 sudah mulai belajar. Betul? Baik, langsung saja. Tujuan kami ke sini adalah untuk memberikan edukasi kepada adik-adik khususnya, ya walaupun setiap hari Bapak Ibu guru sudah memberikan orang anak pelajar itu apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, itu adik-adik harus tanamkan dari dalam diri masing-masing. Sebagai contoh, saya bisa berdiri di sini karena jasa-jasanya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi tidak ada alasan ataupun apa istilahnya? Tidak ada alasan apapun untuk tidak menghormati guru. Karena adik-adik bisa membaca dan menulis, itu jasa guru itu tidak bisa dipungkiri. Saya dan bapak-bapak polisi bisa menyandang pangkat ini, kalau tidak ada guru tidak akan jadi. Jadi perlu ditanamkan dalam diri adik-adik, jasa seorang guru itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Jadi kewajiban seorang pelajar, saya yakin di sini juga punya tata tertib. Jadi itulah hukum tertinggi yang harus adik-adik patuhi, khususnya di dalam lingkungan sekolah ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, adik sudah menentukan pilihan untuk sekolah di SMA sini. Tahu jarum? Kecil, tapi kalau sudah menyentuh kulit, kulit yang disentuh pasti akan berteriak. Walaupun sedikit, tunjukkan kualitas adik-adik sebagai seorang pelajar lewat prestasi yang positif. Apalagi tinggalnya di sini di asrama, jadi otomatis waktu untuk belajar itu akan lebih banyak. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekarang zamannya sudah modern, tidak seperti waktu zaman saya sekolah. Di sini boleh kalau masuk ke sekolah boleh bawa HP? Ya. Tapi kalau di asrama? Ya. Tidak juga. Oh, berarti setelah liburan keluar baru bisa main HP ya? Ya. Itu adalah tantangan adik-adik. Jangan merasa sekolah di sini dibatasi ataupun dilarang ini itu, tidak. Itu namanya aturan, tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Yakin dan percaya adik-adik kuat, teguh mental bersekolah di sini. Begitu tamat kuliah, saya yakin semua pasti akan menjadi orang sukses. Tetapi kuncinya hanya satu, disiplin. Ada namanya disiplin waktu, disiplin diri, ada banyak.
Tetapi kalau adik-adik tidak bisa menanamkan disiplin dari dalam diri masing-masing, biar Bapak Ibu guru berteriak juga memberikan materi, tapi kalau dalam diri adik-adik tidak tumbuh rasa disiplin, tidak akan jadi orang. Silakan buktikan. Di antara 73 orang ini nanti, jika ada salah satu yang tidak bisa menanamkan jiwa disiplin dalam dirinya, nanti akan lihat siapa yang akan sukses, siapa yang akan kurang beruntung, ataupun bahkan tertinggal. Tetapi begitu adik-adik lepas dari sekolah ini, di sanalah mulai perjalanan hidup adik-adik dimulai. Sama dengan saya. Begitu masuk pendidikan di SPN 7 bulan, kita itu dibatasi, dikekang segala-galanya. Tetapi begitu dalam perjalanan 7 bulan, kalau kita tidak bisa menumbuhkan disiplin dalam diri, bisa-bisa kita dikeluarkan dari pendidikan. Buah dari disiplin ya adik-adik bisa lihat sekarang. Saya, Pak Wayan, Pak Roland, itu adalah salah satu contoh disiplin yang diterapkan dari dalam diri masing-masing. Begitu juga Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah. Kalau dari awal beliau belajar, tidak bisa menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya masing-masing, tidak mungkin bisa berdiri bertatap muka dengan adik-adik semua. Itu adalah contoh kecil tetapi nyata yang bisa dirasakan. Memang kata disiplin itu mungkin adik-adik sudah bosan mendengarnya. Dari mulai SD, SMP sampai SMA. Disiplin, disiplin, mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kalau dari dalam diri adik-adik tidak tumbuh memang kesadaran untuk mendisiplinkan diri. Saya mestinya bangun jam 5 belajar, jam 6 sarapan pagi, persiapan, jam 7.45 sudah apel. Kalau itu tidak tumbuh dari dalam diri, pasti masih ada yang terlambat. Bangun pun pasti akan ada yang terlambat. Nah, jadi kami mengharapkan inilah rumah adik-adik, rumah sementara adik-adik untuk menentukan jalan hidup masa depan adik-adik semuanya. Kalau namanya sudah menjadikan rumah, namanya kita tinggal di dalam rumah, apa yang harus kita lakukan, adik-adik pasti akan tahu. Yang mestinya harus disapu, dipel, dilap, itu adik-adik laksanakan dengan ikhlas. Percaya tidak percaya, tempuhlah proses belajar dengan ikhlas. Nanti adik-adik akan merasakan manfaatnya. Yang terakhir, khususnya untuk adik-adik yang kelas 3, kalau berminat ingin menjadi anggota Polri, TNI, silakan daftarkan diri. Kalau untuk saat ini, kalau tidak salah itu dari TNI Angkatan Laut, sudah mulai membuka pendaftaran. Nah, nanti April dari kepolisian. Nah, sekarang khusus di kepolisian diutamakan itu putra-putri yang tinggalnya di perbatasan, termasuk kita Rote salah satunya. Yang baru pindah ke sini, yang baru habis dilantik itu ada sekitar 47 orang putra Rote. Jadi setiap tahun itu putra-putri Rote terus meningkat kuotanya. Jadi kalau adik-adik ada yang berminat, silakan mempersiapkan diri, jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Kemudian fisik dengan akademik. Kalau memang niat menjadi anggota Polri. Nanti bulan April ada penerimaan Rekpro nanti. Jadi prioritasnya itu di putra-putri yang tinggalnya di perbatasan, pulau terluar, perbatasan, itu yang menjadi prioritas. Baik, yang terakhir, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Belajar di SMA ini dari mulai awal sampai nanti tamat. Kalau adik-adik tidak bisa berprestasi yang positif khususnya,
Jangan nodai seragam yang adik-adik gunakan. Kualitas kalau adik-adik adalah pelajar di SMA ini. Buat bangga Bapak Ibu Guru, buat bangga diri adik-adik sekalian. Sekali lagi, kalau adik-adik selama belajar di sini tidak bisa berprestasi yang positif, jangan nodai seragam yang adik-adik gunakan. Mengerti? Siap, gerak.